bahwasanya keutamaan itu diberikan kepada orang-orang yang dianggap asing karena menghidupkan sesuatu yang sebenarnya ada tetapi seperti tiada. Bada'al Islamu ghariban, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada', fatuba lil ghuraba. Islam pada asalnya dianggap aneh karena orang sudah meninggalkannya. Ketika Nabi kembali mendakwahkannya, maka ajaran Nabi dianggap aneh sehingga kebanyakan umat waktu itu menolaknya. Setelah Islam kembali dan biasa dilaksanakan dan sempurna, sang Nabi pun pergi meninggalkan kita, dan jauh masa dari Nabi, jauh tempat dari Nabi SAW, maka banyak pula manusia yang melalaikan banyak dari agamanya. Sehingga ketika datang orang menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi SAW, maka dianggaplah sunnah itu sesuatu yang aneh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa khairul hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral kiram, sedang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat ditakzim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sunan Abi Daud dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu minasyahri ma tasumu fi Sya'ban." Ya Rasulullah, saya tidak melihatmu puasa lebih banyak di bulan-bulan seperti banyaknya engkau puasa di bulan Sya'ban. Nabi SAW menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulu anhu an-nas atau yaghfulu anhu katsirun minan nas." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia atau banyak manusia yang melalaikannya. Baina Rajab wa Ramadan, karena terletak di antara bulan Rajab yang merupakan bulan haram yang juga ditakzim, dan bulan Ramadan yang juga bulan sayyidus syuhur. Wa dzaka syahrun turfa'u fihi al-a'mal wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan saya suka atau saya berharap di saat amalan saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral kiram, sedang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menghidupkan amalan di saat orang-orang lalai menghidupkannya, menghidupkan sunnah, menghidupkan syiar agama di saat kebanyakan orang tidak menghidupkannya, mempunyai kelebihan, mempunyai keutamaan. Dalam banyak hadis Nabi sebutkan bahwasanya keutamaan itu diberikan kepada orang-orang yang dianggap asing
karena menghidupkan sesuatu yang sebenarnya ada tetapi seperti tiada. Bada'al Islamu ghariban, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada', fatuba lil ghuraba. Islam pada asalnya dianggap aneh karena orang sudah meninggalkannya. Ketika Nabi kembali mendakwahkannya, maka ajaran Nabi dianggap aneh sehingga kebanyakan umat waktu itu menolaknya. Setelah Islam kembali dan biasa dilaksanakan dan sempurna, sang Nabi pun pergi meninggalkan kita, dan jauh masa dari Nabi, jauh tempat dari Nabi alaihissalatu wassalam, maka banyak pula manusia yang melalaikan banyak dari agamanya. Sehingga ketika datang orang menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, maka dianggaplah sunnah itu sesuatu yang aneh. Maka Nabi katakan akan kembali dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba, maka kebaikan dan keberuntunganlah bagi orang yang dianggap asing tersebut. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam bahwa menghidupkan sunnah di hari-hari sulit, di hari-hari penuh dengan fitnah, diberikan pahala seperti 50 orang sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Nabi alaihissalatu wassalam ingin menghidupkan sunnah ini, yaitu puasa banyak di bulan Sya'ban, karena banyak orang yang melalaikannya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap puasa yang mengiringi puasa Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar seperti solat-solat sunat rawatib yang mengiringi solat-solat wajib. Maka jangan lupakan bahwasanya solat sunat rawatib di bulan Ramadan lebih afdal daripada solat tarawih, lebih afdal daripada solat tahajud, lebih afdal daripada solat witir. Karena solat sunat rawatib adalah melengkapi kekurangan yang terdapat dalam solat wajib. Karena tidak sedikit kaum muslimin di bulan Ramadan meninggalkan sunat-sunat rawatib karena mengejar solat tarawih. Bahkan ada di antara kaum muslimin sengaja tidak solat berjamaah solat isya supaya bisa solat berjamaah solat tarawih. Padahal solat berjamaah isya sama dengan solat semalam suntuk solat fardu bila dilengkapi dengan solat subuh berjamaah. Nabi mengatakan, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfa lailah. Siapa yang solat isya berjamaah seolah-olah dia solat wajib setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang solat subuh diiringi dengan solat subuh berjamaah seolah-olah dia solat wajib semalam suntuk. Sedangkan solat sunat tarawih, na'am, man shalla ma'al imami hatta yansarif fa ka'annama shalla al-laila kullah aw kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang solat bersama imam solat tarawih sampai selesai sama dengan solat sunat semalam suntuk. Tapi ingat, solat isya berjamaah seperti solat bersama imam solat wajib setengah malam. Dan bila disempurnakan dengan solat subuh berjamaah sama dengan solat wajib semalam suntuk. Maka solat wajib diutamakan daripada solat sunat. Dan solat sunat-sunat yang mengiringi solat wajib lebih afdal daripada solat sunat yang tidak mengiringi solat wajib. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oleh itu para ulama kita menyebutkan, seandainya orang sudah memulai solat tarawih dan kita belum solat sunat ratib isya setelah ba'da isya, maka dahulukan solat ratib isya, baru setelah itu bergabung solat tarawih dengan imam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban seperti yang disebutkan dalam hadis pertama, dalam hadis tadi, bahwasanya bulan ini bulan dilaporkannya amalan tahunan kita. Laporan tahunan kita diangkat di bulan Sya'ban, dan Nabi ingin menunjukkan ketika amalannya diangkat sedang melaksanakan amalan yang besar, yaitu puasa. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im, dan saya berharap amalan saya diangkat dan laporan terakhir saya sedang berpuasa. Barakallahu li wa lakum fil kitabi wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh fala ni'mal mustaghfirun. Alhamdulillah haqqa hamdih wa syukru lahu haqqa syukrih wa nuthni alaihi al khaira kullah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, disunahkan oleh Nabi banyak berpuasa menjelang Ramadan adalah sebagai mukaddimah untuk supaya Ramadan tinggal kita memanen hasil, bukan memulai bertucuk tanam. Karena siapa yang memulai baru di luar Ramadan akan keletihan. Maka Nabi SAW menyunahkan untuk memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga di bulan Ramadan tinggal kita menikmati suatu kebiasaan yang sudah dibiasakan di bulan ini. Sebagaimana seseorang yang ingin salat fardu, kalau dimulai sebelumnya dengan salat sunat, dengan khusyuk, dengan penuh hikmah dan keikhlasan, dia akan menikmati salat wajibnya sehingga lebih khusyuk dalam salatnya dan lebih menikmatinya. Kejadian yang kedua yang terbesar, yang besar juga pada bulan ini adalah bahwasanya saatnya kita memperbaiki diri. Kalau puasa dengan meningkatkan ibadah, memperbaiki diri dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, baik dengan Allah tidak cukup, harus baik dengan hamba-hamba Allah. Dalam hadis disebutkan ketika amalan kita dilaporkan dalam pelaporan harian atau laporan harian atau laporan mingguan Senin dan Khamis, maka Allah katakan, madza fa'ala 'abdi, apa yang dilakukan oleh hamba-Ku yang sedang tidak berbaikan dengan saudaranya. Lalu kata Allah SWT, amhiluhuma hatta yastalihah, jangan diterima laporan amalnya sampai dia berbuat, sampai keduanya memperbaiki hubungan kembali. Jangan diterima, jangan diproses amalannya, laporan amalnya, sampai keduanya berdamai kembali. Dalam kenaan bulan Sya'ban, Nabi SAW, walaupun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menghasankan dan ada yang mendhaifkannya, idzan tasafa syahru Sya'ban, apabila masuk pertengahan bulan Sya'ban, ittala Allahu ala khalqih, Allah memperhatikan hamba-hambanya, faghafara likulli ibadih, lalu dia memberikan ampunan kepada seluruh hambanya, illa lirajulain, kecuali kepada dua orang, musyrik wa musahin, yaitu orang yang melakukan kesyirikan, yang menyekutukan Allah dengan selainnya, memang tidak bisa diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa itu bagi siapa, dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Yang kedua, musyahin, yaitu orang yang tidak berbaikan. Berkata Mujahid dan Qatadah bahwa musyahin di sini maknanya adalah mubtadi', yaitu orang yang melakukan bid'ah. Karena bid'ah adalah keluar dari sunnah Nabi SAW, dan banyak hadis Nabi SAW mengatakan bahwa bid'ah lah yang membuat umat ini bercerai-berai menjadi 73 golongan. Buktinya yang selamat, buktinya yang tidak terlaknat, buktinya yang tidak terjerumus dalam neraka hanya satu, yaitu mereka yang tidak melakukan bid'ah, yaitu yang melaksanakan agama seperti dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Dan ada yang mengatakan bahwa seluruh sebab perselisihan, baik masalah agama ataupun masalah dunia, maka termasuk dalam bab ini. Selama tidak berbaikan, maka tidak akan mendapatkan ampunan. Oleh itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, bukankah puasa intinya adalah memperbaiki diri? Bukankah puasa intinya adalah membersihkan hati? Bukankah puasa intinya adalah mengikis penyakit-penyakit hati, dengki, hasad dan sebagainya? Karena sesungguhnya tidak ada gunanya kita beramal kalau seandainya hati kita tidak bersih, karena semua itu akan mencukur amal kita. Hasad, zalim, ujub, riya, dengki dan sebagainya. Oleh sebab itu Allah berikan pahala yang luar biasa bagi siapa yang ingin melakukan normalisasi hubungan sesama. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang mau memaafkan dan mau menormalisasi hubungan, melupakan semua yang telah terjadi, tidak peduli siapa yang senior, mana yang junior, mana yang tua, mana yang muda, yang terbaik adalah yang memulai mengucapkan salam. Oleh sebab itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah,
Jangan jadikan dada-dada kita, jangan jadikan hati-hati kita penjara-penjara bagi hamba-hamba Allah, saudara-saudara mukmin dan mukminah kita. Bebaskan mereka semuanya dan tunggu balasannya yang tidak terkira dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم أصلح بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقربنا إليه من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليه من قول أو عمل اللهم أصلح بلادنا اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا بذنوبنا ومعاصينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر الإخوان المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا بلادا آمنة مستقرة مطمئنة سخاء رخاء رغدا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.